Halo, kita ketemu lagi di kuliah literasi digital. Ini adalah suplemen atau video tambahan yang Anda pelajari sebagai bagian dari digital communication atau komunikasi digital ya. Jadi secara garis besar bahwa dalam berkomunikasi apalagi secara digital kita butuh yang namanya etika ya. Jadi di sini kita di judulnya itu adalah etiquette on the internet atau kita menyebutnya sebagai netiquette. Baik, kita mulai. Jadi sebelum kita berkomunikasi dengan orang, saya harap sebagai manusia yang beradab ya, kita punya etika. Etika adalah hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, prinsip yang mengatur perilaku manusia. Adalah wajar dalam sebuah komunikasi kita saling menghargai dengan orang lain ya, berbicara, menyampaikan pendapat dengan sopan ya. Etika membahas apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam berbagai situasi ya. Dalam suasana yang sedang bersedih ya, rasanya keterlaluan kalau kita ketawa-ketawa atau bercanda misalkan, itu tidak sesuai dengan etika yang umum dipegang oleh masyarakat. Sehingga etika dapat diterapkan dalam berbagai bidang, dalam bisnis, dalam kedokteran, dalam hukum ya, membantu pengambilan keputusan ya. Tidak aneh misalkan dalam bidang hukum ada pengacara, ada hakim atau ada ahli hukum yang mungkin bisa bermasalah jika dianggap dalam menyelesaikan masalah hukum dengan cara-cara yang tidak sesuai etika ya. Baik, nah sekarang kita akan membahas mengenai netiquette ya, internet etiquette, etika atau aturan yang harus diikuti oleh semua orang. Saya ulangi, oleh semua orang saat berkomunikasi di internet. Netiquette mencakup cara bersikap yang sopan, ya tadi saya sudah sebutkan, menghormati orang lain di platform digital seperti email, media sosial, forum, dan lain-lain. Ya kadang-kadang kita suka lupa bahwa contoh saja kita pakai WhatsApp, bahwa yang kita lihat itu bukan teks saja ya, tetapi orang yang menuliskan teks. Jadi kalau kita balas teksnya, kita membalas berkomunikasi dengan manusia yang bisa marah, yang bisa senang, yang bisa sedih, yang bisa khawatir ya. Nah, netiquette ini sangat diperlukan. Dasar-dasar untuk netiquette adalah satu, bersikap sopan ya. Jangan gunakan bahasa yang kasar. Jangan gunakan huruf besar semua dalam menulis teks di WhatsApp misalkan. Gunakan bahasa yang ramah. Hormati privasi. Jangan bagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin yang bersangkutan. Oke, misalkan kita selfie dengan teman-teman. Anda bagikan ya di lingkungan teman-teman yang selfie saja. Jangan dibagikan ke lingkungan di luar lingkaran tersebut, lingkaran pertemanan Anda. Kalaupun mau dibagikan, misalkan diposting di Facebook yang bisa dilihat oleh umum, minta izin dulu. Diizinkan silahkan, tidak diizinkan ya jangan ya, kita tetap menghormati privasi. Jangan mudah forward pesan, misalkan. Cek fakta, hindari hoax. Jangan-jangan nanti Anda bisa terlibat masalah karena dengan sengaja ataupun tidak menyebarkan berita bohong tanpa mengecek kebenarannya. Nah, ini bisa dituntut secara hukum, hati-hati. Selanjutnya adalah hindari spam ya. Kalau Anda punya smartphone, ada yang ngirim pesan yang tidak dikenal atau mau telepon ya, misalkan tidak dalam list dari nomor telepon yang sudah tercatat di HP Anda, akan disebut sebagai spam, dicurigai karena kadang-kadang juga mengirim pesan yang tidak relevan atau berulang kali ya, biasanya penawaran atau iklan. Nah, Anda juga jangan
memberikan hal yang seperti itu. Ya, contoh ya, ada mahasiswa mau seminar tugas akhir. Dia minta tolong dosen menjadi pengujinya. Sehari itu sampai berkali-kali dia mengingatkan dosennya supaya datang ke seminarnya. Itu sangat mengganggu ya, cukup sekali saja. Paling juga nanti kalau sudah dekat waktunya mengingatkan. Tidak perlu berkali-kali sampai dengan taraf mengganggu sampai mengganggu privasi dari dosennya. Itu tolong dihindari. Selanjutnya ini berkaitan dengan cek fakta ya. Tapi juga berkaitan dengan kemampuan Anda untuk mengelola emosi. Kalau mau berpendapat, mau mengirim komentar, berpikirlah sebelum mengirim. Pastikan bahwa yang Anda kirim itu tidak menyinggung orang lain, tidak merugikan diri Anda sendiri. Artinya apa? Pertimbangkan dampaknya. Jangan nanti setelah dikirim ternyata ada kejadian yang tidak enak, baru sadar. Tolong jangan pernah berpikir, gampang, nanti tinggal minta maaf. Iya kalau dimaafkan ya, tapi kalau masalahnya sudah tambah besar gara-gara hal yang sepertinya sepele, nah itu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip netiquette. Netiquette harus dilaksanakan. Kenapa? Ini akan sangat bermanfaat, terutama kepada diri kita sendiri. Yang pertama adalah melatih Anda untuk membangun komunikasi yang baik. Bukan hal yang aneh ya. Pertemanan itu bisa putus, hubungan silaturahmi bahkan antar keluarga termasuk juga keluarga dekat ini bisa bisa rusak gara-gara cara komunikasi yang tidak baik, sehingga lihat nomor 2 akan berakibat konflik yang sebetulnya bisa dihindari dengan mudah ya. Dengan beretika kita mengurangi konflik. Yang ketiga adalah meningkatkan profesionalisme. Coba Anda perhatikan bagaimana seorang profesional, orang yang bekerja di sebuah perusahaan memperlihatkan gaya komunikasinya yang sopan, yang ramah. Ya. Ini contoh saja nih dalam kehidupan nyata. Ya. Namanya Pak Satpam, Satuan Pengamanan, tugasnya urusan keamanan. Tapi pada saat kita ketemu dengan Satpam di sebuah bank, itu profesionalismenya kelihatan sekali. Dia akan membantu, akan melayani nasabah-nasabahnya dengan ramah dan beretika. Dan ini akan mendorong rasa hormat untuk kedua belah pihak. Netiquette akan membantu pembangunan komunitas yang sehat. Ya, anak-anak sekarang suka menyebutnya ada toxic community. Waduh, ya komunitas yang beracun. Jangan Anda terlibat dalam komunitas seperti itu yang saling menjelek-jelekan, yang ya banyaklah ya. Komunitasnya sehat, saling menghormati. Sehingga pada akhirnya akan memudahkan pembelajaran, sama-sama belajar menjadi seorang profesional yang baik, bagaimana kita mengurangi konflik ya. Jangan sampai Anda ataupun teman-teman Anda nanti stres, nanti depresi gara-gara hal yang ternyata problemnya adalah komunikasi yang kurang baik. Problemnya adalah ternyata tidak ada rasa hormat dalam pertemanan, hubungan antar mahasiswa, hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Kita manfaatkan netiquette untuk keuntungan kita. Nah, saya akan beri contoh satu saja bagaimana kita beretika memanfaatkan email. Tidak aneh kalau nanti ada dosen misalkan di kuliah, ini akan nyuruh mahasiswanya kumpulkan nanti tugasnya lewat email saja ya. Mungkin bisa lewat Edlink, mungkin bisa lewat lewat email. Tapi beberapa biasanya lewat email. Contohnya pada saat bimbingan tugas akhir atau skripsi. Contohnya pada saat bimbingan kerja praktek. Atau mungkin juga ada
penelitian-penelitian atau penulisan artikel bersama antara mahasiswa dengan dosen. Email ini adalah electronic mail, ya, ada informasi yang disimpan di komputer, dipertukarkan tentu saja dengan bantuan jaringan internet. Kenapa kita tidak mengirimkannya lewat WhatsApp? WhatsApp itu umum, ya, semua orang bisa lihat, dan biasanya juga karena terlalu banyak message di WhatsApp ada kemungkinan terlewat. Email ini lebih secure, lebih aman, terutama untuk file-file yang bukan untuk konsumsi umum. Mungkin filenya itu teks, mungkin file, mungkin gambar, atau lampiran lain yang dikirim baik dari banyak mahasiswa ke satu dosen atau dari satu mahasiswa ke dosen lain, ya. Jadi kapanpun email itu akan dibuka kembali, misalkan pada saat mengirim file, filenya masih ada. Berbeda misalkan dengan WhatsApp yang mungkin sudah tidak bisa diakses lagi dalam kurun waktu tertentu. Oke. Nah, ini contoh saja bagaimana struktur atau etika dalam mengirim sebuah email. Yang pertama adalah subjek. Subjek ini harus ada, harus jelas. Ya. Subjek ditulis berkaitan dengan misalkan tugas kuliah, misalkan dengan penulisan skripsi, misalkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan email, baik antar teman maupun antar mahasiswa dengan dosen. Yang kedua adalah tentu saja Anda punya alamat email. Nah, ini tolong diperhatikan, ya. Saya pakai studi kasusnya ini di Unpas. Unpas itu sudah punya Pasmail. Coba dimanfaatkan karena ini akan mendidik kita untuk menjadi profesional. Satu, jangan pakai email umum, apalagi jika nama emailnya itu kesannya main-main. Ingat, pengiriman tugas itu adalah berkaitan dengan kegiatan kuliah, sesuatu yang serius, bukan main-main. Ada yang namanya itu misalkan ya kurang sopan, ya, apa-apa.gmail.com. Ini akan mendapat penilaian yang buruk nanti dari dosen. Gunakan Pasmail. Nanti Anda akan terbiasa. Contoh, sebuah organisasi sudah menyediakan email untuk internal yang dipakai oleh staff, oleh manajer, bahkan sampai dengan direkturnya. Pakai itu karena sudah jadi aturan. Kalau tidak dipakai, dia dianggap akan tidak mengikuti aturan. Salah satunya ada berkaitan dengan security. Anda mengirimkan misalkan email ke Pasmail tapi menggunakan Gmail bukan menggunakan Pasmail, ada kemungkinan email Anda ini akan dianggap sebagai spam. Dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu atau iklan saja dan langsung dimasukkan ke folder spam, dan ini tidak akan diperiksa oleh dosen. Jadi sama saja dengan Anda tidak mengirimkan tugas dan akhirnya tidak mendapat nilai. Tolong diperhatikan, ya, bukan hanya dengan etiket ini berkaitannya, tapi juga dengan security. Jika Anda menggunakan Pasmail, dosen akan melihat dengan mudah melihat nama Anda, mudah melihat NRP Anda. Kecil sekali kemungkinan emailnya bakalan hilang atau tidak akan dinilai. Selanjutnya adalah isi email. Biasakan membuka dengan salam. Untuk muslim biasa dimulai dengan assalamualaikum. Ya, untuk non-muslim bisa selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Perkenalkan diri Anda, tulis nama, tulis NRP. Ingat, dosen itu mengajar dalam satu semester sampai dengan ratusan mahasiswa. Tidak bakalan ingat semuanya. Setelah Anda memperkenalkan diri, sebutkan maksud dan tujuan Anda mengirim email. Maaf Pak mengganggu, saya mau mengumpulkan tugas 1 dari kuliah literasi digital. Terima kasih atas perhatiannya. Etika, sopan santun, saling menghargai. Lalu ditutup, ya, tadi salam pembuka, terus ada salam
penutup. Dan terakhir nih, kadang-kadang ya sudah ngirim email, sudah benar semuanya, teksnya sudah benar, attachmentnya atau tautannya lupa, tugasnya itu tidak ditautkan. Hati-hati ya. Yang harus diperhatikan dalam tautan tugas adalah satu, tugasnya sesuai yang diminta oleh dosen. Yang kedua adalah nama dari tugasnya. Ya, nama tugasnya itu jangan, nama filenya maksud saya jangan sampai tugas 1, dah aja. Nanti kan filenya akan di-download oleh dosen, jadi akan bingung ini tugas 1 mahasiswa yang mana ya. Coba pakai nama NRP, coba pakai tambahkan nama apa kelas misalkan ya. Tugas 1 misalkan NRP-nya apa. Sudah cukup itu sebagai pengenal. Jangan dibiasakan bikin susah orang lain yang pada akhirnya akan membuat Anda sendiri susah. Sudah capek-capek bikin tugas, sudah ngirim, ngirimnya nggak nyampe karena tidak pakai pas mail. Sudah ngirim tugas ke ke dosen, tapi ternyata nama filenya tidak mengidentifikasi Anda. Jangan-jangan nanti filenya juga ditumpuk. Selanjutnya, ini contoh saja bagaimana mahasiswa mengumpulkan skripsi atau tugas akhir. Ya, selain yang saya sebutkan di atas, maksud dan tujuan dari pengumpulan email, mahasiswa juga sebaiknya memberitahu kepada dosen apa saja yang sudah dia lakukan. Pak, saya kirimkan materi ini, saya sudah perbaiki abstrak, saya sudah perbaiki analisis sesuai dengan yang Bapak minta, sehingga nanti pada saat dosen memeriksa tugas Anda, attachment Anda, file dari skripsi atau tugas akhir Anda, bisa langsung fokus kepada perbaikan-perbaikan yang sudah Anda lakukan. Yang tidak disuruh diperbaiki ya tidak akan diperiksa lagi. Itu akan sangat memudahkan dosen dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pemeriksaan dari file Anda akan semakin cepat ya. Proses pembimbingan juga akan semakin efisien. Ya, tolong ya berpikirnya ke sana. Kemudahannya, meskipun kayaknya kok repot ya, kok banyak aturannya. Kalau Anda sudah biasa, sudah profesional, ya ini tidak akan jadi beban karena sudah jadi kebiasaan. Ini akan membuat komunikasi digital beretika akan semakin baik. Oke, itu ya, saya harap ini bukan hanya jadi teori saja, tapi Anda praktekkan nanti jika ada dosen yang minta tugasnya di email. Jangan sampai karena cuma diminta email saja ya sudahlah, kirim saja filenya. Tidak ada tata krama, tidak ada etika, tidak profesional. Ini akan membuat, ya maaf saja ya, mungkin nilai Anda akan menjadi jelek. Ini kok ngirim surat ke dosen kok tidak sopan ya. Ini kok tugas dianggap main-main ya. Itu akan mencerminkan diri Anda. Jangan sampai Anda nanti dicap oleh dosen atau mungkin nanti sudah kerja oleh teman staf, sesama staf atau mungkin atasan sebagai orang yang tidak beretika, tidak sopan ya, dan tidak tahu adab. Itu akan sangat merugikan Anda sendiri. Oke, cukup untuk materi tambahan ini ya. Tetap semangat, tetap sehat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.